Bilailas tulil firdausi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Apa kabarnya sahabat-sahabatku Sarung Dakwah Channel yang dirahmati Allah? Pada kesempatan kali ini admin akan bercerita tentang suatu kisah mistis di balik turunnya surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Namun sebelum masuk ke pembahasan ceritanya, bagi sahabat-sahabatku yang belum subscribe, mari subscribe dan dukung channel ini agar channel ini terus bersemangat untuk menceritakan kisah-kisah Islami dan kisah sejarah lainnya. Surat Al-Falaq dan surat An-Nas tidak turun serta-merta. Ada faktor yang melatari mengapa kedua surat yang tergolong surat pendek itu turun. Turunnya surat tersebut berkaitan dengan penyihir pria Yahudi dari Bani Juraik bernama Labid bin Al-Asam. Dalam hadis panjang yang diriwayatkan dari jalur Aisyah radhiyallahu anha disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah terkena sihir pria Yahudi itu. Bahkan sihir tersebut sampai membuat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membayangkan seakan-akan melakukan sesuatu padahal tidak melakukan apa-apa. Hingga suatu ketika Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam berada di sisi Aisyah sambil mengucapkan doa. Beliau pun bersabda, "Wahai Aisyah, apakah kamu tahu bahwa Allah telah memberikan jawaban kepadaku tentang apa yang aku tanyakan kepadanya tentang sihir?" Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa ada dua orang yang mendatanginya. Satu di antaranya duduk di dekat kepala beliau dan yang satunya lagi berada di dekat kaki beliau. Lalu salah seorang di antara keduanya berkata kepada temannya, "Sakit apa orang ini?" "Terkena sihir," jawab temannya itu. "Siapa yang telah menyihirnya?" tanya temannya lagi. Temannya pun menjawab, "Labid bin Al-Asam." Ditanya lagi, "Dalam bentuk apa sihir itu?" Dia menjawab, "Pada sisir dan rontokan rambut ketika disisir, dan kulit mayang kurma jantan." "Lalu, di mana semuanya itu berada?" kata salah satu temannya. Lalu dijawab, "Di sumur Jarwan." Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mendatangi sumur itu bersama beberapa orang sahabat beliau. Lantas, beliau datang dan berkata, "Wahai Aisyah, seakan-akan airnya berwarna merah seperti perasan daun pacar dan seakan-akan kulit mayang kurmanya seperti kepala setan." Aisyah pun kemudian bertanya, "Wahai Rasulullah, tidakkah engkau meminta dikeluarkan?" Beliau menjawab, "Allah telah menyembuhkanku, sehingga aku tidak ingin memberi pengaruh buruk kepada umat manusia dalam hal itu." Kemudian beliau memerintahkan untuk menimbunnya. Maka semuanya pun ditimbun dengan segera. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat hadis yang serupa disebutkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengirim Ali bin Abi Thalib, Jubair bin Awam, dan Ammar bin Yasir untuk mengangkat batu dan mengambil air dari sumur itu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata, "Ini adalah sumur yang saya tunjukkan." Seolah-olah airnya adalah pacar, seolah-olah diayak oleh kepala syaitan. Ketika para sahabat itu mengeluarkan sisir, ada tali yang diikat di dalamnya dengan 11 simpul dimasukkan dengan jarum. Lalu malaikat Jibril datang dan membacakan ayat-ayat yaitu surat Al-Falaq dan An-Nas. Setelah itu Nabi Muhammad SAW berdiri seakan-akan telah mendapat energi dan beliau pun sembuh. Lalu Jibril mengucapkan, "Dengan nama Allah aku meruqyahmu dari segala sesuatu yang mengganggumu, dan dari keburukan penyakit ain yang timbul dari pandangan mata orang yang dengki. Semoga Allah menyembuhkanmu. Dengan nama Allah aku meruqyahmu." Setelahnya Jibril mengucapkan ayat-ayat surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Para sahabat kemudian bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, tidakkah kami akan membunuh orang-orang jahat itu?" Lalu dijawab oleh beliau, "Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyembuhkanku, dan saya benci memprovokasi kejahatan terhadap siapapun."
Demikian cerita yang dapat saya bahas kali ini. Semuanya kita kembalikan kepada Allah, karena Allah lebih mengetahui segalanya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. في ذنوب